Sore hari ini kita akan mendiskusikan terkait kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau minggu kemarin kita diskusi soal kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sore ini kita akan bicara soal kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sama-sama kita ketahui adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Selain Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Jaim untuk memberikan sedikit pengantar Pak terkait siapa sebenarnya Umar bin Khattab ini Pak. Kan ini kita masih pada urutan, yakni kita bicara kepemimpinan Fatonah Khalifah Umar bin Khattab. Kita membahas satu sisi aspek Umar bin Khattab sendiri, dan yang kedua adalah tentang karakter Fatonah. Kita tahu kalau bicara Umar bin Khattab itu yang kebayang di kita adalah sosok yang badannya besar sekali, kemudian sangat tegas, tidak kompromi, gitu, berterus terang, gitu, pemberani, gitu. Dan dalam satu riwayat inilah yang disebut Nabi pada saat awal Islam menjadi pembela utama Islam. Itu kan yang diharapkan Nabi dua, yakni Umar bin Khattab dan Hamzah. Dua sosok inilah yang membuat tekanan pressure terhadap umat Islam mulai mereda. Jadi untuk pertama kalinya kalangan Islam mulai berani untuk sholat secara terbuka yang sebelumnya tidak bisa. Sebelumnya harus Umar bin Khattab begitu tegas itu ketika pada saat awal beliau sendiri kan yang sempat menantang Nabi, berniat untuk membunuh Nabi. Itu adalah Umar bin Khattab, walaupun kemudian diingatkan oleh seorang sahabat gitu, nggak usah dulu ke Nabi, lihat dulu adikmu. Dan ketika datang ke rumah adiknya, adiknya sedang membaca Quran, adiknya dan adik iparnya, dan kemudian Umar bin Khattab menampar adiknya sangat keras sampai terjatuh dan sebagainya. Tapi dari sanalah justru kemudian melihat kegigihan adiknya, dia malah jatuh hati pada Islam, dan saat itu juga langsung minta diantar untuk masuk Islam. Jadi karakternya sangat lugas. Umar bin Khattab sendiri lahir di tahun 584 perkiraannya Masehi, jadi sekitar 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dan di antara Khulafaur Rasyidin termasuk hidupnya yang paling sederhana. Hidupnya yang paling sederhana ini adalah Umar bin Khattab. Nah, kemudian dengan karakter itu sebenarnya lebih pas, atau orang lebih membayangkan Umar bin Khattab itu sosok yang ekstrovert ya. Ekstrovert itu lebih pada kuning merah gitu ya. Lebih tipe sensing dan feeling gitu ya. Ketimbang tipe hijau, tipe Fatonah. Nah, ini yang nanti kita akan bahas bagaimana seorang Umar bin Khattab yang karakternya selama ini dipersepsikan sebagai pribadi yang super tegas gitu kan, pemberani gitu, siap berkelahi dengan tanpa kompromi. Tiba-tiba kok dalam bahasan ini justru dikaitkan dengan karakter Fatonah, karakter yang penuh pertimbangan, yang mikir dan sebagainya. Ini sepertinya akan kontradiksi, tapi nanti mari kita bedah lebih lanjut ya. Nah, yang pertama adalah coba kita tengok kembali tentang karakter Fatonah itu ya. Jadi seperti yang sudah juga kita sampaikan, ini juga Mbak Fitri dan juga teman-teman, untuk sedikit kita ulang bahwa setiap manusia memiliki 4 karakter dasar, yakni bahasa kita karakter biru, hijau, kuning, dan merah, yang kemudian dalam bahasa yang biasa digunakan di dunia psikologi untuk kepribadian, yakni karakter intuiting, thinking, sensing, dan feeling. Nah, dari 4 karakter ini, pekan lalu kita sudah membahas banyak tentang karakter biru atau karakter intuiting,
yang intinya adalah tadi sekilas sudah disebutkan oleh Mbak Nur, dan ternyata membuat Mbak Nur juga bisa merumuskan dirinya sendiri. Ternyata Mbak Nur akan efektif sekali kalau mengedepankan biru gitu ya, yakni banyak senyum, banyak doa gitu, menekankan kasih sayang. Dan ketika menekankan kasih sayang itu tiba-tiba lebih bisa tanda petik menaklukkan para mahasiswanya gitu ya, yang notabene tidak mudah untuk ditaklukkan di Manokwari sana. Nah, sekarang kita melangkah lebih lanjut, yakni pasca sidik atau pasca yang biru tadi adalah karakter sidik. Kita masuk ke ranah berikutnya, yakni ranah hijau. Jadi dari kanan ke kiri masuk ranah hijau. Inilah ranah yang dalam dunia kepribadian disebutkan sebagai ranahnya thinking. Jadi kepribadian yang berpikir, yang banyak mikir, banyak mempertimbangkan. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan satu kesempurnaan, karena tidak ingin salah gitu kan, agar sempurna. Kalau kita semata berbicara ranah thinking atau ranah hijau ini sendiri gitu, kekuatannya sudah sangat jelas. Ketika kita bicara di pendidikan, itu penekanannya juga ranah hijau ini, ranah thinking ini, atau kalau dalam dunia pendidikan disebutkan ranah kognitif ya, ranah kognitif, ranah pengetahuan, ranah ilmu. Nah, ini dunia-dunia yang dunia hijau atau dunia thinking. Nah, ini yang kembali kita ingatkan bahwa ini ranah kedua dalam 4 karakter ini. Dan insya Allah tidak sulit bagi teman-teman untuk berbicara tentang dunia hijau ini, karena dari SD kita sudah diajari untuk dunia hijau ini, untuk jadilah anak yang pinter, jadilah anak yang cerdas, nilaimu berapa dan sebagainya. Itu seluruhnya adalah dunia thinking, dunia berpikir, dunia penuh pertimbangan. Nah, yang jadi tantangan adalah kalau semata kita bermain di sekedar hijau, sekedar thinking, ini memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, yakni antara lain bahwa karena kita banyak berpikir gitu, itu maka di era sekarang banyak dibahas, kita bisa jadi overthinking. Ini isu mental health yang sangat serius di era-era sekarang. Itu sedikit-sedikit, wah ini kamu nggak bahagia karena memang overthinking gitu. Saya nggak bahagia karena overthinking, terlalu banyak mikir gitu. Itu satu. Yang kedua adalah karena kita banyak mikir, kadang-kadang kita menjadi kurang action gitu kan. Mikir melulu, nggak melangkah, menjadi peragu. Nah, ini juga menjadi satu tantangan dalam dunia manajemen kalau kita murni bicara sekedar hijau, sekedar thinking ya, dalam istilah teori kepribadiannya. Jadi kalau di situ, tapi dalam hal ini kita tidak sekedar bicara hijau atau thinking, tapi kita bicara soal fatonah. Fatonah ini adalah sempurnanya hijau gitu. Sempurnanya hijau, sempurnanya thinking, yang kira-kira ke daya pikir kita ini dioptimalkan betul gitu, sampai kemudian kelemahan-kelemahan tadi sudah tidak ada. Yang ada adalah sisi positif dari berpikir itu sendiri. Nah, sederhananya apa kemudian kalau kita mendalami fatonah ini, atau fatonah yakni kesempurnaan dari kognitif atau kesempurnaan dari thinking. Ini sederhananya adalah kalau kita biasa menggunakan istilah akal sehat. Jadi orang yang fatonah ini ya orang yang akan selalu menggunakan akal sehat dalam setiap langkah-langkahnya. Kalau menggunakan akal sehat ya nggak baperan, ya nggak asal-asalan, nggak ini, tapi betul-betul menggunakan akal sehat. Dan penggunaan akal sehat fatonah ini dalam agama menjadi pentingnya luar biasa, karena di agama kan di Quran sendiri ayat ini tidak sedikit, afala taqilun, afala yatafakkarun, apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak berakal dan sebagainya, itu banyaknya banget
Dan kemudian orang yang sempurna dalam Quran digambarkan sebagai ulil albab. Ulil albab itu orang yang akal sehatnya kuat sekali. Nah, akal sehatnya kuat sekali. Ini sisi dari fatonah yang selama ini agak kurang digarap ya. Kita sekedar pinter gitu, pinter seolah-olah sekolahnya bagus atau apa. Nggak cukup itu, tapi benar akal sehatnya jalan dengan baik. Dan ini yang kemudian menjadi pribadi yang ulil albab. Dan dalam Quran sendiri ketika kita memiliki karakter akal sehat atau dalam hal ini fatonah gitu, kita akan terhantarkan pada ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak ilmu pengetahuan akan semakin dihargai. Itu sebabnya kemudian disebutkan bahwa orang yang berilmu pengetahuan itu ditinggikan sekian derajat lebih dari sekedar ahli ibadah gitu ya. Jadi ahli ibadah sudah sangat baik, tapi yang diperlukan adalah ahli ibadah yang memang memiliki kecerdasan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki akal sehat. Dan dengan akal sehat inilah yang kemudian menjadi sangat istimewa di mata Allah, karena kemudian akal sehat inilah yang membuat manusia menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pengelola bumi ini, jadi wakil Tuhan yang mengelola bumi ini. Ini yang membuat manusia lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Malaikat nggak diberikan akal sehat, sementara manusia diberikan akal sehat. Nah, inilah yang penting untuk kita dalami bersama-sama, bagaimana akal sehat dimiliki dalam diri kita dan juga dalam kehidupan beragama gitu. Tidak seperti yang selama ini diasumsikan seolah-olah kalau soal agama gitu sering dibenturkan dengan Quran gitu. Seolah-olah kalau akal itu salah gitu kan. Akal itu seolah salah, yang benar hanya wahyu Allah. Nah, tidak demikian. Allah menurunkan wahyu sebagai ayat qauliyah, sementara Allah juga memberikan ayat berupa semesta alam semesta ini yang perlu menggunakan akal sehat untuk memahaminya. Jadi dua-duanya sejalan, dan inilah yang menjadi sisi dari fatonah. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas sosok Khalifah Umar bin Khattab yang kelihatannya dari cerita-cerita selama ini tidak pernah dikaitkan dengan fatonah ya Mas Yoga ya. Tiba-tiba di sini kalau kita ngomong bagaimana seorang Umar bin Khattab, justru kepemimpinannya merefleksikan kepemimpinan yang fatonah. Ini yang perlu didalami lebih lanjut. Nah, sementara ini kalau orang membayangkan yang cerdas itu bukan Umar bin Khattab, yang cerdas itu Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sangat cerdas. Nah, tapi ketika di sini kok justru Umar bin Khattab. Begitu Mas Yoga sebagai satu awal untuk pengantar diskusi kita.